Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa Advent. Kita menantikan Natal dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus. Bagaimana kita perlu mempersiapkan diri kita? Saya mau mengajak Anda sore hari ini untuk merenungkan tema menantikan Sang Terang. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat kontras antara terang dan gelap, kegelapan dalam hidup kita. Kedua, kegelapan dalam hati kita. Dan ketiga, terang walaupun di dalam gelap. Ketika kita melihat hidup kita, ada banyak hal yang tidak pasti. Seperti dalam bacaan Injil dikatakan, siapa yang bisa tahu hari Tuhan akan datang? Di sini juga disampaikan, kita diingatkan bagaimana hari Nuh, ketika orang sedang melakukan berbagai kegiatan seperti yang mereka biasa lakukan, tiba-tiba ada air bah. Sungguh dalam hidup ada banyak ketidakpastian. Dan berbagai ketidakpastian ini seringkali juga membuat kita menjadi takut. Kita merasa kita berada dalam gelap. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dengan jelas. Kita berharap supaya setiap hari itu adalah hari yang baik, hari yang terang. Tapi pada kenyataannya ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita di mana kita merasa berada dalam kegelapan. Beberapa tahun terakhir ini tentu dengan terjadinya COVID-19, kita mengalami bagaimana hidup seringkali sangat tidak pasti. Dan ada banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam hidup. Ada banyak orang yang usahanya yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur. Ada juga yang hari ini sehat, minggu depan sakit, dan kemudian kehilangan hidupnya. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Bagaimana bisa pasti dalam hidup? Banyak ketidakpastian, banyak ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan. Bahkan yang paling susah, kalau kekecewaan itu datang dari orang-orang yang paling dekat sama kita. Mereka yang paling kita cintai, mereka yang kita harapkan bisa menjadi sumber hidup kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Mereka yang paling dekat sama kita. Justru mereka yang
membawa kekecewaan yang paling dalam hidup kita. Kita merasa seringkali tidak dihargai, tidak dicintai, tidak diperhatikan, sehingga kita jadi mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Dan ada banyak hal lain yang membuat hidup kita jadi gelap. Ini berbagai kegelapan yang terjadi pada kita. Seharusnya kalau ada terang dalam hati kita, kita bisa menanggapi kegelapan ini dengan baik. Sayangnya, seperti dikatakan dalam bacaan kedua, kegelapan ini bukan hanya terjadi di luar diri kita, tapi kegelapan juga terjadi dalam hati kita. Apa kegelapan hati itu? Kegelapan dosa. Kalau dalam hidup kita punya terang dalam hati kita, kita bisa menghadapi, menanggapi berbagai kegelapan dalam hidup kita ini dengan baik. Tetapi seringkali karena tidak ada terang, kita hanya bergantung pada diri kita sendiri saja. Kita bahkan seringkali jadi marah. Kita menyimpan dendam. Kita terus-menerus hidup dalam kepahitan, kekecewaan. Bagaimana kita bisa menanggapi hidup dengan baik? Ingat, hidup itu bukan sekedar hanya apa yang terjadi pada kita. Tapi hidup juga tentang bagaimana kita menanggapi berbagai hal yang terjadi pada kita. Kalau kita menanggapi kegelapan di luar diri kita dengan baik, pelan-pelan kita bisa mengubah situasi hidup kita. Tapi kalau kita menanggapi kegelapan di luar diri kita dengan hati yang gelap, situasi tambah lama akan jadi tambah jelek. Dari jelek semakin jelek, seperti lingkaran setan. Misalnya, kalau di rumah kita mengalami kekecewaan, kalau kita menanggapinya dengan berusaha sabar, berusaha mengerti, berusaha mencari jalan keluar yang baik, bisa berdialog, harapannya adalah situasi bisa makin hari makin baik. Tapi kalau kita menanggapinya dengan kemarahan lagi, dendam, bahkan gak mau bicara, cari pelarian, mabuk-mabukan, hidup dalam kenikmatan duniawi, bagaimana kegelapan yang ada di luar kita bisa kita hadapi. Bahkan situasi akan menjadi semakin jelek. Oleh karena itu, di masa Advent ini kita perlu belajar untuk mengundang Yesus hadir dalam hati kita, karena Yesus itu adalah sang terang. Sehingga seperti dikatakan dalam bacaan pertama, pedang diubah menjadi alat bekerja. Karena apa? Karena ada sang juru selamat, sang penebus yang mengubah perang menjadi perdamaian. Kalau ada Yesus, kalau ada terang dalam hati kita. Kita seringkali berpikir Advent itu adalah tentang penantian. Tapi Advent itu bukan pertama-tama tentang penantian. Advent adalah tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang pasti. Betul kita menunggu, tetapi kita menunggu dengan kepastian bahwa Yesus sudah datang. Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus mencintai kita. Yesus peduli pada kita. Jadi Advent itu bukan menunggu dalam ketidakpastian. Advent menunggu dalam kepastian. Jadi kita perlu mencari terang itu.
memelihara terang itu. Kan kalau dalam masa Advent kan salah satu lambangnya adalah lingkaran Advent. Ada lilinnya. Kemarin waktu lagi berkati lingkaran Advent buat lingkungan-lingkungan, itu lingkarannya banyak yang kecil-kecil. Lilinnya kecil-kecil. Gak seperti di gereja, lilinnya besar. Lingkarannya besar. Mungkin kalau taruh lingkaran Advent sebesar ini di rumah Anda juga susah ya. Tempatnya gak tahu di mana. Jadi kemarin banyak yang kecil-kecil. Tapi sekecil apapun lilinnya, selalu cahaya yang kecil itu memberi pengharapan, memberi arah. Saya yakin kalau ada cahaya Kristus dalam hati kita, kita bisa menanggapi berbagai kegelapan dalam hidup kita dengan terang yang kecil itu dalam hati kita, sehingga pelan-pelan terang Kristus menjadi sangat nyata dalam hidup kita. Seringkali kita mohon dalam doa kita supaya berbagai masalah kita selesai, supaya sakit kita disembuhkan, mengalami mujizat. Kita harus ingat bahwa kesembuhan itu bukan hanya kesembuhan fisik. Kesembuhan bukan hanya kesembuhan eksternal. Kesembuhan juga berarti kesembuhan hati, kesembuhan spiritual. Di masa Advent ini mohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan hati saya. Tuhan hadirlah dalam hati saya. Tuhan bawalah terang itu dalam hati saya. Sekecil apapun gak apa-apa, karena terang itu selalu membawa pengharapan. Ketika sedang menyiapkan khotbah ini, saya ingat satu kejadian beberapa tahun yang lalu, tahun 2010. Mungkin Anda ikutin beritanya. Tahun 2010 itu ada satu tambang di Chili yang runtuh tambangnya. Karena ada batu yang sangat besar jatuh. Batunya ini sebesar satu gedung kurang lebih 45 lantai. Bayangin, satu batu besarnya seperti satu gedung 45 lantai. Beratnya itu ratusan ribu ton. Dan di tambang itu ada 33 pekerja yang terjebak. Mereka berada di kedalaman 700 meter. Gak bisa keluar karena hanya ada satu jalan keluar. Ketika mereka terjebak, mereka kumpul sama-sama di satu tempat pengungsian. Di situ ada makanan, ada minum, tapi cuma cukup untuk berapa hari aja. Sementara mereka nggak tahu apakah mereka bisa diselamatkan atau tidak. Tapi mereka terus berdoa, dan doa memberi mereka pengharapan. Jadi makanan yang tersisa itu dicukup-cukupin buat 33 orang, dibagi sedikit demi sedikit supaya bisa tahan beberapa hari. Beberapa hari masih bisa ada pengharapan. Tapi semakin panjang, semakin tentu harapannya juga makin kecil. Cahayanya makin pudar. Mereka ada di bawah tanah itu sampai di hari ke-17. Baru bor dari atas bisa sampai ke tempat mereka. Puji Tuhan. Mereka kirim pesan ke orang-orang di atas, mereka aman. Di atas sudah banyak keluarga mereka kumpul, tiap hari juga berdoa. Dan ada yang bilang, apa yang membuat kita jadi kuat? Karena kalau mereka masuk ke dalam tambang itu, ada patung Bunda Maria, dan setiap kali lewatin patung Bunda Maria itu mereka bilang, Bunda Maria lindungi kami ya, sertai kami. Tanggal 22 Agustus bor itu bisa sampai ke tempat mereka. Tapi bornya cuma kecil. Dan 22 Agustus itu adalah hari peringatan Bunda Maria Ratu. Waktu bor itu sampai ke tempat mereka, mereka masih belum tahu
Gimana bisa keluar? Karena kecil sekali. Tapi orang-orang terus cari cara dan mereka terus berdoa. Waktu bisa sampai bor itu ke tempat mereka, Paus Benediktus kirim rosario dari Roma. Udah diberkatin sama Paus. Paus Benediktus juga ajak banyak orang untuk doain mereka. Mungkin Anda lihat ya beritanya di TV itu tahun 2010 itu. Tapi berapa hari kemudian masih gak jelas bagaimana bisa diangkat ke atas. Puji Tuhan mereka temukan cara. Sehingga sesudah 69 hari berada di dalam tambang itu. 700 meter di bawah tanah. Mereka bisa satu demi satu dibawa ke atas. Satu demi satu diselamatkan. Tapi dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa di dalam kegelapan kita bisa terus bertahan hidup karena ada terang dalam hati kita yang memberi pengharapan. Segelap apapun kegelapan itu selalu akan hancur dengan terang dalam hati kita. Kita mohon supaya Kristus yang adalah sang terang hidup di dalam hati kita. Sehingga kita menanti dengan penuh pengharapan, menanti dengan kepastian bahwa Yesus pasti akan menyelamatkan kita. Amin.